Bab 390. Siapapun yang menyentuhnya, orang itu akan mati. Dalam benaknya, ingatan mengenai wanita itu sebenarnya menjadi semakin kabur. Atau, dia secara bertahap melupakannya. Kebencian. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak membencinya. Harus diketahui bahwa ketika ibunya pergi, dia baru berusia 12 tahun. Saat kepergian ibunya itu, dia dan saudara perempuannya hampir mati secara tragis di rumah keluarga Y. Karena itu, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ingin pergi dan mencari ibunya. Tapi sekarang, keluarga dari pihak ibunya mencarinya. Di atas aula, tetua utama melirik Mileye, "Jika kamu tidak ingin kembali ke keluarga Dugu, Akademi Daoyi akan melindungimu sampai akhir. Dan jika kamu ingin pergi, kami tidak akan menghentikanmu." Namun, keluarga Dugu mungkin memiliki niat buruk. Mileye mengerutkan kening, memiliki niat buruk. Apa yang dimaksud dengan tetua utama? Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurut dugaanku, mereka ingin harta karun milikmu." Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Bisakah aku bertemu dengan mereka?" Tetua utama mengangguk kecil, "Aku akan mengaturnya." Mileye memberi hormat sedikit, dan kemudian melangkah mundur. Di dalam aula, tetua utama menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, "Dia memang bibit yang bagus, tapi sayangnya, dia memiliki banyak harta. Aku khawatir Akademi Daoyi tidak bisa menahannya." Di bawah, seorang lelaki tua sedikit mengangguk, "Memang, jika dia tinggal di Akademi Daoyi, mungkin itu akan membawa bencana pada Akademi Daoyi kita." Di aula, semua orang diam. Karena dari dulu hingga sekarang, banyak orang yang datang ke Akademi Daoyi untuk mencari Mileye. Dan Akademi Daoyi juga memblokir banyak orang untuk Mileye, termasuk keluarga Yun saat ini dan keluarga Dugu. Jika bukan karena Akademi Daoyi, kedua keluarga ini akan langsung pergi ke Mileye. Dan mereka mengerti bahwa Akademi Daoyi tidak bisa mendukungnya terlalu lama. Hal pertama dalam daftar tingkat Xingji Xuanxiang, ini terlalu menggoda untuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, tetua utama berdiri, dan dia menghela nafas dengan suara rendah. Dekan ini tidak tahu apakah dia akan kembali. Mendengar ini, semua orang di aula tertawa dengan pahit. Karena dekan, dia telah keluar dari akademi selama beberapa tahun. Mileye kembali ke rumah kayunya, dan pada saat ini, Michael dan yang lainnya sedang menunggu di sini. Melihat Mileye telah kembali dengan selamat, Michael dan yang lainnya menghela nafas lega. Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kalian di sini?" Michael berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, aku mendapat kabar bahwa ada dua kekuatan di luar yang tampaknya mencarimu. Beberapa pendatang tidak memiliki niat yang baik." Mileye berkata sambil tersenyum, "Kak Michael, kamu mendapat berita dengan sangat cepat. Memang benar ada beberapa keluarga dengan kekuatan yang kuat sedang mencariku, tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya." Michael melirik Mileye dan berkata, "Jika kamu butuh bantuan, katakan saja." Geral Xiao di samping juga mengangguk, "Jika ingin bertarung, murid lembaga internal kita tidak pernah takut pada siapapun." Mileye mengangguk, "Jika ada perkelahian, aku akan menghubungi kalian." Geral Xiao tersenyum dan berkata, "Baiklah." Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita saudara-saudara Xiumen mengadakan pesta yang bagus malam ini." Setelah beberapa saat, ada tawa dari semua orang di rumah. Di tengah malam, Mileye berjalan keluar dari rumah kayu. Dia duduk di tangga batu di depan rumah kayu, mengangkat kepalanya dan menghadap ke langit. Di atas langit malam, bulan yang cerah menggantung. Mileye hanya duduk diam. Setelah beberapa saat, Michael keluar dan dia duduk di samping Mileye.
Michael memandang Mileye, keluarga Dugu dan keluarga Yun yang datang kepadamu. Apakah kamu kenal mereka berdua? Mileye menggelengkan kepalanya. Michael berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia surga, ada beberapa keluarga kaya dan berkuasa, keluarga Dugu adalah salah satunya, mereka sangat kuat dan berpengaruh, terutama ratusan tahun yang lalu, seluruh dunia surga, bahkan istana takut akan hal itu. Dan selama bertahun-tahun, bakat dari keluarga Dugu ini telah punah, dan tidak ada pelaku kejahatan yang luar biasa, tetapi warisan mereka masih ada. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, Akademi Daoyi tidak dapat ditentang kecuali Akademi Daoyi di zaman guru leluhur, itu juga bisa melawan satu atau dua. Dan sekarang, jika kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung sampai mati, Akademi Daoyi tidak memiliki peluang untuk menang. Mileye berkata dengan lembut, lalu bagaimana dengan keluarga Yun? Mingkun berkata, keluarga Yun adalah keluarga bangsawan dan memiliki kedudukan terpisah di dunia surga, karena banyak pasukan mencari mereka untuk pengecoran senjata, bahkan di istana Weiyang juga mencari mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat keluarga Dugu, koneksi mereka sebanding dengan keluarga Dugu. Mileye tersenyum pahit, artinya, aku hanya memiliki jalan buntu. Michael terdiam beberapa saat, lalu berkata, saudara Ye dapat membuat dua kekuatan ini menjadi sasaran, pikirkanlah, pasti ada sesuatu yang istimewa, kan? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sesuatu yang istimewa, kamu seharusnya pernah mendengarnya, aku memiliki harta di tubuhku. Dengan harta di tubuhku ini, masalah tidak akan pernah berkurang dalam hidupku. Michael sedikit mengangguk, dia melirik Mileye, saudara Ye, harta itu benar-benar ada padamu. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Michael tersenyum pahit, saudara Ye, ini adalah kesempatan besar. Namun, dengan harta seperti itu di tangan, aku khawatir akan ada banyak masalah. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, sekarang, kita hanya bisa melihat apakah Akademi dapat menahan tekanan dari kedua kekuatan ini. Mileye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saat menjelang fajar, tetua utama datang ke rumah bambu, dan Mileye bangkit dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Tetua utama mengangguk, lalu membawa Mileye ke kedai teh di kota Daoyi. Di dalam kedai teh, Mileye melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah brokat mewah dan cincin giok putih di jari tangan kanannya. Di cincin giok putih, ada dua kata kecil, Dugu. Di belakang lelaki tua itu, ada dua pria berjubah hitam. Tetua utama membawa Mileye ke depan lelaki tua itu. Pada saat ini, mata lelaki tua itu tertuju pada Mileye. Dia memandang Mileye, lalu berkata, Dewa Pedang yang berumur tidak lebih dari 20 tahun, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi pendekar pedang biasa. Dia memang pantas mewariskan darah keluarga Dugu. Mileye tersenyum dan berkata, aku ingin tahu berapa banyak dewa pedang di keluarga Dugu. Orang tua itu berbisik, tidak ada dewa pedang di antara generasi muda. Senyum Mileye semakin cerah, lalu apa hubunganku menjadi dewa pedang dengan garis keturunan keluarga Dugu? Mendengar ini, lelaki tua menyipitkan matanya dan menjadi dingin. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, kali ini aku datang ke sini untuk berbicara denganmu. Serahkan benda itu dan ikut aku kembali ke keluarga Dugu. Nadanya tidak diragukan lagi. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku tidak mau? Pria tua itu kemudian mencibir, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah Akademi Daoyi bisa melindungimu. Di samping, tetua utama tiba-tiba berkata, yang mulia, bakatnya,
bahkan di dunia surga, dianggap luar biasa. Dapatkah keluarga Dugu tidak mentolerirnya? Pria tua itu terdiam. Faktanya, keluarga Dugu telah menyelidiki Mileye, dan mereka juga sedikit terkejut dengan bakat yang dimiliki Mileye. Jika orang seperti itu tinggal di keluarga Dugu, tentu saja itu adalah hal yang baik untuk keluarga Dugu. Namun, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Dugu yang berani untuk menahan Mileye. Karena ibu Mileye masih di Infernal Purgatory, tidak hanya itu, karena ibu Mileye, keluarga bangsawan lain di dunia surga keluarga, yaitu keluarga Gu masih merenung, jika keluarga Dugu menerima Mileye, keluarga Gu akan terganggu. Selain itu, keluarga Dugu juga takut bahwa jika Mileye tumbuh dewasa dan kemudian berbalik melawan keluarga sendiri, keluarga Dugu tidak ingin memelihara harimau. Oleh karena itu, semakin mempesona Mileye, semakin menakutkan dan gelisah keluarga Dugu. Pria tua itu menarik kembali pikirannya. Dia melirik Mileye dan berkata dengan suara rendah, "Serahkan benda itu dan ikuti aku kembali ke keluarga Dugu. Mungkin kamu masih bisa hidup." Masih bisa hidup. Mendengar ini, tetua utama mengerutkan kening. Apakah anggota keluarga Dugu ini sakit? Seorang jenius seperti Mileye, jika dia bisa tinggal di klan untuk berkultivasi dengan baik, dia pasti akan master yang sangat kuat di masa depan. Dan keluarga Dugu ingin membunuhnya. Di depan lelaki tua, Mileye berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, kamu tahu betul bahwa ketika aku kembali bersamamu, hanya ada satu cara jalan kematian, atau dengan kata lain, lebih baik mati daripada hidup. Benar kan?" Pria tua itu memandang Mileye dengan dingin. "Aku mengerti maksudmu." Dengan mengatakan itu, dia berdiri. "Lihat saja, Akademi Daoyi tidak akan bisa terus melindungi kakak beradik seperti kalian." Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri. Dia menyeringai, "Kenapa menyangkut pautkan saudara perempuanku?" Pria tua mencibir, "Kalian dua tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku." Pada saat ini, Mileye, yang berada di depannya, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Pedang di tangan Mileye adalah pedang spiritual, dan pedang ini adalah kombinasi dari jurus satu pedang menentukan hidup dan mati dan teknik pengambilan pedang. Dengan pedang terhunus, seluruh kedai teh langsung retak. Tidak hanya kedai teh, tetapi juga ruang hampa di sekitarnya langsung terkoyak pada saat ini. Dan tidak ada yang mengira Mileye akan tiba-tiba menyerang, terutama lelaki tua berjubah brokat itu. Kalau tidak, dia pasti bisa bereaksi ketika pedang Mileye ditebas. Namun pada saat ini, semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa secara naluriah melambaikan tangan kanannya, mencoba untuk memblokir pedang Mileye. Pedang Mileye jatuh. Ledakan. Sesosok terbang dalam sekejap, dan penerbangan ini, terbang 100 kaki jauhnya, dan rumah tempat sosok itu lewat langsung retak lapis demi lapis. Sosok ini adalah pria tua itu. 100 kaki jauhnya, begitu lelaki tua berhenti, tubuh kedagingannya retak terbuka, dan pada saat yang sama, tanah di bawah kakinya juga retak pada saat ini. Lelaki tua itu melirik jiwanya, dan hatinya sangat terkejut. Dia benar-benar dihancurkan oleh pedang dari seorang pemuda. Satu pedang. Lawan menghancurkan tubuhnya hanya dengan satu pedang. Monster macam apa ini? Lelaki tua itu memandang Mileye di kejauhan, hatinya bergemuruh seperti gelombang. Tak hanya lelaki tua berjubah brokat, tetua utama di samping pun tercengang. Dia tahu bahwa Mileye sangat kuat dan dapat dengan mudah mengalahkan bahkan seorang master di alam sumber. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, kekuatan Mileye akan meningkat menjadi sedemikian rupa.
Harus diketahui bahwa lelaki tua berjubah brokat itu setingkat dengannya. Namun, dia tidak bisa memblokir serangan dari pedang Mileye. Pada saat ini, Mileye berjalan menuju lelaki tua dengan pedang di tangannya. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyum ini benar-benar menyeramkan. Lambat laun, senyumnya menjadi sedikit muram, dan dia mengarahkan pedangnya ke lelaki tua berbaju brokat itu. Tidak peduli itu keluarga Dugu atau keluarga lainnya, siapapun yang berani menyentuh adikku, akan kutegaskan sekarang, aku tidak akan mengampuni kalian. Mengatakan itu, dia menghilang begitu saja di tempat. Bagi Mileye, saudara perempuannya akan selalu menjadi orang yang paling berharga dalam hidupnya. Siapapun yang menyentuhnya, orang itu akan mati. Bersambung.